Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq, NIM 1811 1888. Nama saya Kolik Nur Fazi, NIM 18111948. Perkenalkan, nama saya Ivan Ridho Ramadan, NIM 18111925. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Indra Tiasno, NIM 18111905. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nama startup. Untuk namanya kami namai Mbok Pasar. Di sini Mbok mempunyai dua makna. Yang pertama, Mbok sebagai istilah untuk ibu-ibu pedagang di pasar tradisional. Mbok hanya sebutan untuk mewakili pedagang saja, karena tidak semua pedagang adalah ibu-ibu. Makna kedua dari Mbok adalah sebuah ajakan, karena adalah dalam bahasa Jawa, Mbok juga berarti sebuah ajakan. Lalu untuk pasar adalah makna sebenarnya. Latar belakang masalah, maraknya supermarket dan minimarket sedikit banyak membuat para pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan pendapatan. Apalagi saat ini supermarket tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan instan yang dapat bertahan lama, tetapi juga menjual aneka kebutuhan yang tidak dapat bertahan lama seperti sayuran, buah, ayam, ikan yang biasanya dijual di pasar tradisional. Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, kenyamanannya saat berbelanja di supermarket atau minimarket pun sudah pasti juga membuat sebagian besar konsumen meninggalkan pasar tradisional. Solusi. Di sini solusi dan ide dari kami adalah dengan membuat layanan daring pesan antar belanjaan di pasar tradisional. Nantinya akan dibuat sebuah aplikasi. Aplikasinya akan menggandeng para pedagang di pasar tradisional sebagai penjual dan mitra pengemudi atau ojek sebagai pengantar pesanan. Deskripsi singkat tentang startup. Fitur utama dari startup kami adalah menghubungkan antara masyarakat yang ingin berbelanja dengan para pedagang di pasar tradisional. Alur kira-kiranya seperti ini. 1. Pembeli melakukan pendaftaran akun, lalu pembeli dapat melakukan pesanan melalui aplikasi. 2. Pembeli memilih pasar tradisional yang ingin dituju. 3. Pembeli memilih barang-barang yang ingin dibeli, nanti akan muncul di perkiraan harga per item dan jumlah pembayaran. 4. Pembeli akan mendapatkan driver secara acak dan info biaya pengantaran sesuai jarak. 5. Pemilih memilih cara pembayaran, bisa dengan melakukan tunai langsung kepada mitra pengemudi atau menggunakan saldo di aplikasi. 6. Mitra pengemudi akan membelikan barang dipesan dan mengantarnya ke rumah pembeli. Selisih jumlah harga asli dengan perkira harga di aplikasi tidak boleh lebih dari 5% supaya harga di aplikasi dengan pedagang dapat sinkron. Pihak aplikator sesuai mengecek harga di pasar secara berkala. Keunikan dan inovasi. Keunikan dan value dari startup kami terletak pada visi dan misi dari startup kami. Tujuan utama startup ini tidak dapat semata-mata hanya profit untuk kami. Selain membantu pedagang di pasar tradisional dan driver di sekitar pasar, tujuan utama startup kami adalah membantu dan beramal. Ya, mungkin tujuan kami akan dipandang terlalu naif untuk beberapa orang, tapi kami yakin pasar untuk orang-orang yang ingin membelanjakan uangnya namun sekaligus beramal masih sangat terbuka. Nantinya di saat transaksi ada margin kenaikan total sekitar 10%. Margin keuntungan tersebut sebagian besar akan kami salurkan untuk beramal. Lalu sebagian lagi akan digunakan untuk membayar gaji pegawai kami. Berbelanja sekaligus beramal nanti akan jadikan salah satu andalan tagline startup kami agar para calon pembeli mengetahui bahwa nantinya mereka memang akan membayar sedikit lebih mahal, namun mereka tidak hanya sekedar belanja, tetapi juga beramal. Validasi pasar atau market validation. 202,6 juta jiwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021. Masyarakat melek internet inilah yang menjadi target startup kami. Ukuran pasar atau market size 13.450 jumlah pasar tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. 12,6 juta jumlah pedagang pasar tradisional di seluruh Indonesia, belum termasuk pasar pemasok barang serta pengelola pasar.
Sumber Kementerian Perdagangan 2015. Pasar tradisional versus pasar modern atau swalayan. Pasar tradisional tumbuh melambat min 8,1%, sementara pasar modern tumbuh dengan 31,4%. Menurut data Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia atau Asparodindo, pada tahun 2010 masih terdapat sekitar 9.000 pasar yang bangunannya sudah tua dan lebih dari 20 tahun tidak tersentuh renovasi. Sebanyak 70% dari 13.000 bangunan pasar sudah berumur lebih dari 20 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetitor. Kompetitor sendiri terdiri dari desain, harga, kualitas, various produk. Dan di dalamnya juga terdapat Pasar Now, Pasar Segar, Sayur Box, Brambang, Ibu Sayur, Ngepasar, Tuku, Tumbasin.id, dan sebagainya. Kemudian kanvas bisnis model, customer segment, masyarakat yang ingin berbelanja dengan mudah dan praktis namun sekaligus beramal. Value proposition, selain mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja, startup kami juga memfasilitasi masyarakat yang ingin berbelanja sekaligus membantu perekonomian para pedagang di pasar tradisional dan para mitra pengemudi. Jadi sebenarnya tujuan kami adalah ingin memakmurkan para pedagang di pasar tradisional dan mitra pengemudi masyarakat membantu masyarakat. Channel, pada awalnya kami akan langsung mengajak para pedagang dan tukang ojek nantinya akan menjadi mitra pengemudi startup di sekitar pasar untuk bekerja sama dengan startup kami. Lalu jika sudah terjalin kerjasama dengan para pedagang dan driver, kami akan memasang iklan dan mensosialisasikan di sekitar pasar tradisional. Pedagang dan mitra pengemudi juga akan kami ajak untuk berpromosi karena nantinya jika startup ini berkembang baik, maka pedagang dan driver juga akan mendapatkan manfaatnya. Customer relationship. Startup kami automated service dengan menggunakan platform aplikasi di smartphone, sehingga transaksi akan sangat mudah dilakukan oleh pelanggan dimanapun dan kapanpun ia ingin memesan berbelanja. Kemudian dampak social impact. Dari sisi pedagang pasar, memungkinkan pedagang mendapatkan lebih banyak pembeli karena akan ada target pembeli baru, yaitu orang-orang yang sebelumnya enggan untuk berbelanja langsung di pasar tradisional. Dari sisi masyarakat atau pembeli, masyarakat dalam hal ini membeli akan mendapatkan kemudahan untuk berbelanja di pasar tradisional sekaligus beramal. Dari sisi mitra pengemudi ojek, memungkinkan mitra pengemudi untuk mendapat penghasilan lebih, juga tidak menutup kemungkinan akan membuka lebih banyak lowongan pekerjaan untuk mitra pengemudi jika aplikasi ini terus berkembang. Kemudian kanvas bisnis model yang kedua, yaitu terdapat revenue streams. Startup kami mencari keuntungan dengan mengambil komisi tiap transaksi. Untuk setiap transaksi kami menetapkan biaya 5% dari total jumlah transaksi. Key resource yang dibutuhkan dari startup kami adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan di perangkat smartphone. Key activities, kami akan memantau startup kami secara berkala, yakni dengan memastikan pedagang dan driver kami selalu siap jika ada pesanan masuk. Key partners, lain dari pihak internal kami dan juga pelanggan, sumber daya yang dibutuhkan startup kami adalah pedagang di pasar tradisional yang aktif berjualan dan driver. Cost struktur, biaya utama yang kami butuhkan di sini adalah untuk membayar teknisi pengembangan aplikasi dan biaya produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian mockup aplikasi. Di halaman pertama terdapat logo Mbok Pasar dan menu pilihan masuk dan daftar. Lalu di halaman kedua terdapat textbox untuk mengisi email dan password. Lalu di halaman ketiga terdapat textbox untuk mengisi alamat pengiriman dan pilihan pasar yang ingin dituju oleh pengguna. Terdapat juga info biaya pesanan dan pengiriman. Di halaman keempat terdapat menu untuk memilih kategori belanja yang ingin dipilih oleh pengguna. Lalu di halaman kelima terdapat pilihan untuk menambahkan produk yang ingin dibeli.
Lalu di halaman ke-6 terdapat info rincian pesanan dan jumlah harga total biaya belanja dan pengiriman. Terdapat juga tombol untuk menyelesaikan pesanan. Terakhir di halaman ke-7 terdapat notifikasi jika pesanan berhasil dibuat. Roadmap 2022 dapat menjaring 80% pedagang tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Sekaligus sudah dikenal dan digunakan banyak masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. 2023 dapat mengembangkan startup ini di kota atau kabupaten seluruh Pulau Jawa. 2025 dapat mengembangkan startup ini di kota atau kabupaten seluruh Indonesia. Jobdesk Team: Kolik Nur Fazi sebagai founder, Ivan Ridho Ramadan atau saya sendiri sebagai Research and Development, Muhammad Siddiq sebagai Finance and Marketing, Rahmat Indratiason sebagai Public Relation. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.